Hai, selamat datang di channel Inspirasi Idaman. Di dalam video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ya teman-teman ya, mengenai yaitu cluster Baroni ukuran 7 kali 12 ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini tampilannya sudah furnish. Nah, di sini untuk tampilannya seperti ini teman-teman. Kamu masih dapat yang namanya area taman nih sangat besar ya, dan juga area carport mobilnya ini sekitar satu mobil nih teman-teman. Nah, untuk aksen lantai seperti ini. Lalu untuk tampilan fasad depannya, kamu lihat sini ada kayak semacam railing. Jadi railing ini ada kayak semacam kamu dapat balkon nih. Jadi untuk space-nya sih memang nggak terlalu besar, tapi lumayan lah teman-teman. Nanti kita akan lihat ya. Sini kita sambil jalan. Untuk areanya ini berada di namanya distrik Melody ya teman-teman ya, area untuk cluster Baroni ini. Untuk 7x12 itu harganya mulai dari 1,6 eman. Jadi unitnya terbatas. Kalau misalkan kalian mau tahu informasi lebih lanjut, kalian hubungi nomor gue langsung fast respon yang ada di link description ya teman-teman ya. Nah, untuk area depan ini kamu bisa lihat nih, kita masih dapat yang namanya area teras. Lumayan ya, masih ketutupan ya. Jadi kalaupun masih ada hujan, tampiasnya tuh nggak gitu masuk ke dalam nih teman-teman. Jadi kalau misalkan ada tamu, ada antar paket, bisa nunggu dulu nih di sini sebentar. Nih untuk area meteran listriknya di sini, kamu bisa naruh CCTV di sini posisinya, ada downlight di sini. Lalu untuk kelengkapan keamanannya, sini sudah namanya one gate system. Lalu untuk pintunya sudah dilengkapi dengan namanya smart lock system ya teman-teman ya. Sini kita langsung aja kita masuk ke dalam. Untuk areanya waktu kita pertama kali masuk, ini ruang tamunya tuh unik. Kenapa? Karena ada beberapa spotlight sini. Kamu bisa lihat ya. Jadi dia kasih kayak aksen belakang itu kayu-kayu kayak semacam graphical. Jadi kayak grafik kayak misalkan ada suara gitu ya. Kayak yang biru-biru di sekarang ini nih, kalian lihat lah kira-kira ya. Lalu dia menggunakan aksen warna sofa orange ya. Jadi dia cukup berani ya warna yang ditonjolkan ya. Walaupun sekitarnya itu warnanya agak-agak kalem, baik dari catnya dan beberapa ornamen kayunya nih teman-teman ya. Lalu di sini juga untuk kitchen setnya dia menggunakan lebih ke warna putih dan ada kayak corak batik ya kalau sekilas ya, kalian lihat yang motif di sini nih. Kamu bisa lihat nih. Di sini yang gue suka nih tempat kayak bumbu-bumbu dapurnya nih teman-teman. Ada list ya, lampunya nih kayak kesannya manis ya. Jadi dia kan memang kalau di sudut itu kan biasa tuh ada kayak semacam ruangan nggak terpakai. Jadi dengan konsep kayak gini sih gue suka ya teman-teman ya. Kamu bisa lihat ya. Jadi beberapa ini kabinet ini dia menggunakan sistem push in ya. Jadi kamu nggak bisa lihat yang namanya handle-nya ya di sini ya. Nah, di sini gue megang iniannya, batu-batuannya tuh cukup bermotif ya. Jadi cukup gradasinya tuh berasa. Lalu di sini kita lihat untuk ruangan belakangnya ada semacam kayak inner garden. Ini cuman tumbuhnya lumayan agak banyak ya. Jadi kamu bisa variasiin sesuai dengan keperluan ya. Jadi di sini kamu bisa lihat ada beberapa outdoor di sini yang bisa kamu lihat ya, yang terpasang. Di sini ada kayak semacam pintu, cuman pintunya sih kalau gua rasa kalau pas nanti kalian beli nggak ada ya. Jadi kan kalau misalnya tetangga nama sebelah ya, pintu tembok aja sih jatuhnya. Di sini kita dari samping kitchen set atau kitchen area, di sini sudah masuk yang namanya dining room. Jadi dining room ini ada kayak semacam meja table cukup panjang. Ini taruh kayak semacam tempat minuman-minuman. Lalu untuk kitchen tempat dapurnya, untuk tempat makanannya ini dia bisa untuk 4 orang nih. Lalu ini sih ada lampu gantung. Di sini kalau menurut gue sih pentingnya lampu gantung itu wajib ada di setiap rumah. Kenapa? Karena itu kalau misalkan kalian ada namanya ngalamin kejadian gempa, kalian bisa namanya langsung tahu tuh dari goyangan lampu tersebut. Untuk area sininya samping tangganya dia menggunakan storage yang cukup ringkas, jadi yang sistem tertutup. Kalau yang di 6x12 dia gunakan yang sistem terbuka ya. Nah, di sini kalian bisa lihat video 360 derajatnya di link yang ada di description ya teman-teman ya. Jadi gua menggunakan kalau konsep ngobrolin memang ya bisa bilang arahnya tuh sesuai dengan yang gua mau lihat. Namun kalau misalkan di video 360 derajat kamu bisa slide nih teman-teman, pakai jari kamu di handphone kamu teman-teman. Nah, di sini ada semacam kaca untuk ruangan ventilasi. Dia menggunakan kayak semacam gradasi warna coklat di sini untuk area shower room. Nah, di sini yang gue cukup suka yaitu sistem dia kayak semacam tangga ke bawah. Jadi kesannya tuh ketinggian dari kamar mandi itu nggak sempit. Karena kenapa? Biasanya kan kalau di bawah tangga itu benar-benar kayaknya kita nunduk ya. Nah, di sini memang kalau untuk area toilet duduk dia sistemnya kita agak duduk dikit ya, wajar lah kalau misalkan toilet duduk ya duduk lah, nggak berdiri ya nggak. Nah,
sini bisa lihat nih tampilannya. Ini pintunya pun dia menggunakan variasi kayak ventilasi udara di bawah ya. Jadi dia tuh nggak menimbulkan kayak semacam suasana pengap lah kalau gua rasa ya. Sini kita lihat. Ini ada ruangan. Jadi ruangan kamar ini lebih ke fungsinya kalau menurut gue sih saat ini ya, untuk ilustrasi ini adalah ruang kerja. Namun kalau misalkan kalian mau pakai jadi kamar tidur juga bisa. Dia pakai dua Windows blind yang halus, yang soft. Untuk sofanya dia pakai semacam lapis spray ya, warna biru dan kuning. Aksennya bagus juga, enaknya. Jadi lantainya dia pakai parket kayu yang berserat. Dia pakai karpet juga. Ini beberapa storage. Ini dia memakai kayak semacam boarding yang kaca ya. Jadi itu kalau menurut gue sih cakep ya. Jadi transparansinya tuh dapat kayak enak-enak gimana gitulah pokoknya. Ini kita ke atas. Untuk siap tangga, anak tangganya nih ada kayak semacam dipermanis dengan kayak semacam lampu downlight samping ya, side light dah bisa dibilang ya. Ini ada beberapa downlight. Ini kaca jendelanya manis seperti ini. Jadi penerangannya walaupun tanpa lampu sih kayaknya bisa cukup maksimal ya dia pencahayaan. Nah, ini untuk ya bisa dibilang ini kayak semacam area living room kedua lah ya. Ini cukup panjang, distance-nya cukup lebar. Jadi ini udah ada instalasi juga kalau misalkan kalian mau pasang televisi. Ini ada beberapa panel. Ini aksen-aksen kayunya juga cakep, manis. Nah, di sini ada beberapa ruangan. Di sini kamu bisa lihat. Ini ada dua ruangan yang kelihatannya tuh kayak kamar tidur, dan sebelah kiri ini kamar mandi nih. Nah, kalian mau lihat ruangan yang mana dulu nih teman-teman nih? Mau lihat yang ini dulu, ini, atau kamar mandi? Nah, kita ke kamar yang biru dulu aja kali ya. Di kamar yang biru ini aksennya tuh lebih ke untuk anak-anak ya. Jadi ada beberapa meja belajar yang cukup ringkas nih. Jadi sistemnya dia langsung menghadap ke jendela. Jadi penerangannya cukup, jendelanya cukup banyak kayak sini ya. Lalu untuk wardrobe-nya, ini kamu bisa lihat nih, ada variasi sebelah kiri ini. Ini bisa taruh kayak semacam buku-buku, pakaian, lalu kayak misalkan koleksi-koleksi, pajangan. Jadi enak ya. Di atasnya ada letak AC, ini ada semacam gradasi-gradasi lampu samping sini. Nah, ini bawahnya pakai karpet tambahan. Lantainya pakai yang berserat ya. Nah, sini kita ke kamar mandi dulu deh sebelum kita masuk kamar utama. Kalau kamar mandinya dia sistemnya bisa connecting. Jadi connectingnya dimana kamu bisa jadi khusus untuk kamar utama aja, atau bisa untuk campur nih untuk anak-anak mandi di sini nih. Nah, untuk kamar mandinya dia aksennya cerminnya bagus ya. Ada kayak semacam lampu-lampu LED belakang. Storage-nya ini kayak semacam area showernya dia pakai kayak keramik, jadi kayak terpisah gitu. Kalau misalkan kalian mau pasangin railing kaca juga bisa. Jadi untuk toilet duduknya, untuk tempat water heater, jadi dia sistem yang di slide, jadi supaya nggak ngabisin banyak tempat. Ini kamu bisa lihat ya contohnya. Ini ada kayak tempat screen juga, masih cukup. Nah, ini ada tempat exhaust juga ya, jadi dia tuh nggak lembab teman-teman. Nah, ini untuk area kamar utamanya nih bisa dibilang lebar 7 ya ini ya. Jadi ini untuk area wardrobe-nya sistemnya kayak semacam ketanam nih teman-teman. Kamu bisa lihat ya, kayak tampak kayak sekat gitu nih. Ini ada yang sistem terbuka juga, ini kacanya. Jadi dia aksennya lebih ke putih ya. Jadi dia ngikutin warna cat dinding yang ada nih. Nah, tuh lihat tempat storage-nya. Namun dia padu di samping-samping ini warna aksen coklat nih. Namun ini kayak semacam storage terbuka ya. Ini dengan penerangan ada lampu-lampu LED stripnya nih. Lalu sini ada kayak lekukan. Lekukan ini adalah nanti space buat ini nih teman-teman. Kayak semacam balkon kecil di sini. Jadi kita akan lihat. Nah, di sini kita lihat dulu nuansa dari kamar tidurnya nih. Ini aksennya lebih ke hijau-hijau ya. Belakangnya hijau kayak warna hijau rumput. Ini lebih ke hijau toska namun dipadu dengan warna pink. Nah, di sini untuk area ini yang bagian kayak semacam separate gini, dia bisa gunakan kalau dari sananya tuh lebih ke area untuk rias.
Namun kalau misalkan area sini tuh untuk lebih kayak untuk entertain ya. Jadi kayak misalkan televisi gitu teman-teman. Oke, segini aja dulu tayangan dari ukuran 7x12 di cluster Baronis Merekon Serpong ya teman-teman ya. Jika kalian suka dengan tayangan ini, jangan lupa kalian kasih like dan share ya teman-teman ya. Silahkan tulis di kolom komentar hal-hal apa saja yang kalian suka, yang kalian lihat di dalam video ini ya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe. Sampai di sini aja dari gue Yohanes and see you, bye bye. Dadah.